wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, sebelum saya mulai sedikit saya untuk pengantar. Kenapa saya memilih tema ini? Karena jujur saya tertarik ingin membahas ini, tetapi ada beberapa hal yang pemahaman saya masih belum utuh. Jadi saya memilih tema ini bukan karena pemahaman saya yang cukup, tapi justru ketidakcukupan saya angkat di sini karena saya tahu yang ada di sini adalah yang sudah mahir, guru-guru saya semua, sehingga barangkali nanti tercover atau terjawab semua masalah yang ada di benak saya. Jadi justru saya mencari mana yang belum saya pahami. Dan jujur saya belum punya sanad ya, belum punya sanad dari kitab ini. Barangkali malam ini saya mendapatkan sanad. Jadi saya beli kitab, moco-moco tak angkat. Saya tidak memilih yang pernah dimajukan, tapi sekedar baca saja. Kalau langsung dapat 3 sanad. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidah Tsaniyata Asyarah. Al-Khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang ke-12 dari kaidah kulliyah atau aghlabiyah dalam qaidul fikih. Ya. Jadi kaidah kulliyah atau kadang diistilahkan aghlabiyah itu memang kaidah yang sifatnya kasuistik yang saya tahu. Jadi ini berlaku pada kasus-kasus tertentu. Dan kadang nanti ada mustasnayatnya. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju tawi metu minal khilafi saking persulahan iku mustahabun den sunahake. Jadi kaidah ini berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perselisihan atau perdebatan itu adalah disunahkan. Sebelum saya membacakan pembahasannya sedikit mengantar. Jadi sebetulnya kaidah ini muncul dari dasar hadisnya itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan perkara di antara keduanya adalah umurun mutasyabihatun, perkara yang masih remang-remang, yang masih belum jelas, atau istilahnya syubhat. Kemudian dari dalil ini ya, kemudian muncul pula dalil turunannya yang masih terkait, itu berbunyi famanit taqo asyubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat ya, maka dia benar-benar membersihkan dirinya, membersihkan agamanya maupun membersihkan kepribadiannya atau harga dirinya. Jadi agama Islam ini menjelaskan bahwa perkara yang syubhat ini hendaknya, pada intinya hendaknya itu dihindari. Karena perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas, sehingga di antara keduanya itu istilahnya syubhat remang-remang, hendaknya itu dihindari. Ya, oleh karenanya dalam permasalahan fikih, baik itu muamalah ataupun ubudiyah, nanti kita akan menemukan banyak perkara-perkara yang syubhat yang itu bisa saja muncul dari perbedaan pendapat para ulama. Oleh karenanya dasar hadis tadi memberikan arahan kepada kita, mbok yo nanti ketika ada perselisihan atau perbedaan pendapat di antara ulama, kalau bisa kita itu al-khuruju minal khilaf. Sebentar, ada iklan. Lanjut itu. Ya. Ini ada nombor sini. Ya. Ini immunity. Kasih mama mau. Kita Pokok milih. Pak Imam. ini minumnya pripun, Pak? Langsung diseruput. Ini ada. Oh, Ini Pak. Mau nambah satu ini. kalau minumerin nggih, Pak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Dinas loh. Saya ulangi sekilas. Jadi
ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya, ketika di fikih nanti kita akan menemui baik masalah ubudiyah maupun masalah muamalah ataupun yang lainnya, hendaknya kita itu mengambil al-khuruju minal khilaf. Kita keluar dari perbedaan pendapat. Nah, kemudian sedikit saya jelaskan, keluar dari perbedaan pendapat itu bukan berarti keluar dari perbedaan pendapat itu bukan berarti kita sama sekali tidak memilih pendapat para ulama, kemudian kita membuat pendapat baru, pendapat sendiri. Tidak, itu bukanlah pemahaman yang disampaikan dalam al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi maksud dari al-khuruju minal khilafi mustahabun ini adalah ketika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat di antara ulama, maka hendaknya kita memilih pendapat yang sekiranya ketika kita mengambil pendapat itu, kita mengamalkan pendapat itu, kita itu bisa diterima oleh ulama-ulama yang sedang khilaf tersebut. Jadi bukan berarti kita keluar dari perbedaan pendapat kemudian kita membuat pendapat baru. Nah, contohnya apa? Langsung saya sampaikan, furu'uha katsiratun. Furu'uha utawi pira-pira cawange kaidah al-khuruj minal khilaf iku katsiratun akeh jidan kelan banget la takadu ada ya kadu ini afalul muqarrabah. La takadu ora parek-parek apa furu'uha iku tusa bisa dihitung apa furu'. Faminha istihbabud dalki fit taharati. Faminha mongko iku setengah saking furu' istihbabud dalki utawi sunahe gosok-gosok fit taharati ing dalam sesuci. Kemudian furu'nya ya, contoh-contoh dari kaidah ini sangat banyak, diantaranya itu istihbabud dalki fit taharati. Sunahnya menggosok-gosok anggota ya, anggota wudu. Kalau wudu berarti anggota wudu, kalau mandi besar berarti anggota mandi besarnya fit taharati di dalam bersuci. Menurut Imam Syafi'i ya, di dalam toharoh contohnya wudu saja itu cukup usulul ma'i ilal udhu ya, cukup ya mengucurkan atau mendatangkan air ke bagian tubuh. Kalau di tangan ya berarti di tangan cukup air paralonnya diluruskan, air hanya menadas saja itu sudah cukup. Tapi tidak demikian menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik ya, tidak hanya usulul ma'i tapi harus didalkun. Dalkun itu digosok-gosok ya, atau ditekan istilahnya ya. Kalau muka ya berarti ditekan, kalau tangan berarti ditekan, digosok ya. Jadi Imam Syafi'i yang awalnya tidak mewajibkan, kemudian Imam Malik mewajibkan, kemudian kita mengamalkan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita mendalkun itu tidak apa-apa dan itu hukumnya sunnah. Sebab apa? Ketika kita tidak mendalkun, kita tidak mengambil al-khuruj minal khilaf, kita hanya wusulul ma', maka akan terjadi potensi syubhat di mana kita melakukan sesuatu yang menurut kita sah, tetapi menurut Imam Syafi'i tidak, menurut Imam Malik tidak sah. Oleh karenanya penerapan al-khuruj minal khilaf mustahabun itu adalah ketika kita melakukan dalkun yang itu hukumnya sunnah, kita itu aman di antara pendapatnya Imam Syafi'i dan aman di antara pendapatnya Imam Malik. Maksudnya demikian. Kemudian wasti'abur ra'si bil mashi, merataake sirah bil mashi kelawan ngusap ya. Karena menurut Imam Syafi'i ya, karena wamsahu biru'usikum ya. Jadi sebetulnya dalam mengusap anggota kepala itu cukup satu rambut saja. Ini itu sudah cukup. Belakang, depan, samping, tengah. Kalau saya biasanya kalau di kampus saya basahi belakangnya karena eman-eman minyak rambut entek. Terus ganteng-ganteng kudu ngarepe piyakan entek. Dulu waktu ya. Ya karena saya teringat bahwa menurut Imam Syafi'i ya ba'dur ra'si itu yang penting bagian dari kepala. Mulai mana fitis syari depan sampai belakang, kemudian kiri sampai kan. Terserah mau sehelai tengah belakang, monggo itu terserah. Itu terserah. Gampang dijangkau dan tidak merusak minyak rambut. Iya. Ya. Kemudian menurut ya, kalau di sini menurut Imam Malik ya isti'abu jami'ir ra'si wajibun wa riwayatun Ahmad ya. Meratakan seluruh bagian kepala itu hukumnya wajib. Jadi kalau menurut Imam Malik wudunya itu ya ini air jadi diratakan ya, depan sampai belakang, belakang sampai depan. Ini hukumnya wajib. Oleh karenanya ya,
penerapan al-khuruju minal khilaf ini adalah mengambil jalur tengah. Disunnahkan kita itu meratakan seluruh kepala ya ketika kita sedang mengusap, ketika kita sedang mengusap bagian kepala saat kita berwudu. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya wudu kita menurut Syafi'iyah ya atau menurut mazhab Imam Syafi'i itu sah, juga sah pula menurut mazhab Imam Malik. Jadi begitu. Tapi kok kayaknya lebih ke akhirnya dimenangkan pendapat tuh ya. Logikanya begitu. Ya, nanti akan kita bahas ya. Wa ghusl mani bil ma'i ya, kemudian membasuh mani bil ma'i dengan air ya. Ini menurut Imam Malik. Wa qala Malik radhiyallahu anhu innahu yajibu ghusl mani bil ma'i wa madhabul Auza'i wa Tsauri. Ya, jadi menurut Imam Malik ya, begitu juga mazhabnya Imam Auza'i dan Imam Ats-Tsauri ya, bahwa membasuh mani itu hukumnya wajib. Membasuh mani dengan air. Padahal menurut Imam Syafi'i kan tidak ya, karena air mani adalah air yang suci. Karena mani kan adalah aslul khilqatil insan ya, asal dari kedadiannya manusia. Kita itu terbuat dari mani, maka kita yang suci tentu asal kedadian kita mani juga adalah perkara yang suci. Maka ketika kita sholat ada bekas mani di baju atau di sarung, itu hukumnya sunnah, tidak perlu dibasuh. Tetapi tidak demikian menurut Imam Malik. Nah, juga menurut mazhabnya Imam Auza'i dan Imam Ats-Tsauri. Jadi ketika ada mani maka wajib dibasuh dengan air. Nah, maka untuk mencari keselamatan atau supaya kita tidak melakukan syubhat, maka disunnahkan kita itu membasuh mani dengan air. Supaya apa? Supaya aman menurut Imam Syafi'i, juga aman menurut Imam Malik. Jadi pendapat kita tidak syubhat lagi, bisa diterima oleh dua kelompok yang sedang berkhilaf atau berbeda pendapat. Kemudian watartibu fi qada'i sholawati, tertib ing dalem ngodoni pira-pira salat. Ya. Menurut waqala Abu Hanifah inna tartiba wajibun fi qada'il fawaiti wa qaulul Imam Malik wa Ahmad ya wa riwayatu an Ibnu Umar wa qaulul. Jadi menurut Imam Abu Hanifah tertib atau urut-urut ya sesuai dengan waktunya. Berarti ketika kita mengqadai banyaknya sholat, kita semisal punya tanggungan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, maka ketika mengqadai harus urut, ya subuh sik, ya zuhur sik, setelah itu asar, setelah itu maghrib. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi menurut Imam Syafi'i tidak. Coba kita buka di Fathul Mu'innya. Tertib itu wajib ada perinciannya. Tertib wajib ada perinciannya, yaitu apa? Ketika kita melakukan qadha ya, ketika kita sedang melakukan qadha sholat, di mana sholat itu adalah bila udhrin ya. Ketika kita meninggalkan sholat bila udhrin, kita sengaja meninggalkan atau kita ketiduran, yang ketiduran itu adalah sengaja, kemudian kita bangun sudah habis waktunya, maka ketika kita bangun sudah habis waktunya, kita wajib mengqadha dulu. Tidak boleh semisal ketiduran zuhur asar sik apa enggak. Kalau saya baca pengalaman saya yang saya tahu di Fathul Mu'in, harus urut ketika itu bila udhrin. Tapi kalau udzur boleh tidak urut. Semisal benar-benar kita di safar, kita ketiduran, kita sakit, maka sholatnya besok di waktunya atau setelah sholat ada kita sholat qadha itu boleh. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah tidak ya, mutlak ya. Jadi tidak membahas qadha itu karena udzur atau bila udzur. Semuanya harus tertib. Oleh karenanya ketika kita melakukan qadha beberapa sholat dengan tertib, itu alangkah baik kita lakukan secara tertib. Ketika kita banyak qadha sholat, kemudian kita banyak tanggungan sholatnya atau sholat fawaid, sholat yang banyak kita tinggalkan, maka mengqadhanya itu disunnahkan dilakukan secara tertib urut-urut sesuai waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Supaya apa? Supaya aman menurut Imam Hanafiyah, juga apalagi menurut Imam Syafi'i tentu lebih aman. Inilah yang dimaksud al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kemudian ini contohnya kata, kenapa saya percepat Pak? Langsung anu wae rasa diutangi. Langsung satu-satu ngoten wae, langsung dibaca ngoten nggih. Wa tarku sholati lada khalfal qadha, meninggalkan sholat ada atau sesuai waktunya khalfal qadha, di belakang orang yang sedang melakukan sholat qadha. Menurut Imam Syafi'i kan tidak masalah. Bahkan menurut Imam Syafi'i ya,
kita sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah itu sah-sah saja. Yang penting tidak ada fahishatul mukhalafah, yang penting tidak ada perbedaan yang kentara atau yang tampak. Tapi menurut siapa di sini? Menurut Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ya, tidak demikian. Waqsuhu atau sebaliknya ya. Kita itu tidak sah sholat ya, sholat ada makmum kepada qadha atau sholat qadha makmum kepada ada. Ya. Kemudian selanjutnya wal qasru fi safarin yablughu thalatha marahila ya. Sholat qasar ya yang dilakukan sebab adanya perjalanan yablughu thalatha marahila. Yang perjalanan itu sudah sampai pada jarak 3 marhalah ya. Kita tahu bahwa pendapat Imam Syafi'i ya, diperbolehkannya qasrus sholat itu ketika safarnya sudah sampai marhalaten, 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau menurut takrib Fathul Qarib itu 16 farsah. Kalau kita konversi kepada kilometer menurut Wahbah Zuhaili itu di Fiqhul Islam wa Adilatu itu sekitar 89 kilometer. Jadi begitu. Itu boleh kita melakukan qasar menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi ya, ketika sudah sampai 3 marhalah berarti kira-kira 120 km lah ya, karena 2 marhalahnya 89 kira-kira itu wajib mengqasar. Bukan lagi sunnah ya. Nah, wajib mengqasar. Artinya apa? Ketika sudah 3 marhalah tidak mengqasar, sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya nanti pertanyaan nanti ya. Ya, oke lah. Wa tarakahu fi maduna dzalik ya, dan hendaknya atau sunnah kita meninggalkan tidak mengqasar atau kita tidak qasar fi maduna dzalik di bawah jarak 3 marhalah. Walil malahi alladzi yusafiru bihi wa auladiya, kemudian disunnahkannya melakukan qasrus sholat bagi malah itu kan berarti dari kata milhun uyah atau pelaut atau nelayan ya, di mana dia melaut disertai dengan keluarganya dan anak-anaknya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang saya baca ya, tidak ada hukum rukhsah ya, tidak ada hukum rukhsah bagi seorang pelaut yang ia melakukan pelautan di mana dia melakukan perjalanan di laut, pelayaran ya, disertai keluarganya, anak-anaknya, dan walaisa lahu baitun ya, dia tidak punya rumah ya. Tetapi menurut Imam Syafi'i ya, melihat umumun nusus ya, umumnya dasar hadis ya yang diurati Imam Ahmad ya, innallaha wadha'a anil musafir as-shauma wa syatra sholati ya, Allah itu memberikan rukhsah bagi musafir dalam permasalahan sholat dan memotong jumlah sholat, yaitu qasar. Itu masih umum, tidak membahas ini khusus malah atau tidak, umum.